Pernah nggak sih ngerasa kayak lu itu nggak kelihatan di dunia ini? Di cerita ini, si tokoh utama hidupnya persis begitu tiap hari. Bocah yang dianggap nggak guna, jadi bahan bercandaan, jadi karung tinju sekolah, dan baru disadari orang pas ada sesuatu yang berubah. Di tengah teriakan, hinaan, dan rasa pengin banget jadi seseorang, tiba-tiba muncul jendela aneh di depan matanya, jendela misi yang terkenal itu. Sejak detik itu, hidupnya berhenti jadi biasa. Semuanya berubah jadi seperti webtoon yang hidup, kejam, dan nggak bisa ditebak. Tiap pilihan jadi misi, tiap pukulan jadi peluang buat naik level. Anak ini pelan-pelan bergerak dari kegagalan jadi sosok yang mulai punya arah. Namanya Johnson, dia bakal ngerasain sendiri kalau di dunia misi takut itu baru rintangan pertama. Habis itu ada level yang bayarannya bisa jauh lebih mahal dari yang dia kira. Hari ini ceritanya masuk ke sesuatu yang disebut supremasi misi. Dan titik awalnya sederhana sekaligus nyakitin, Johnson itu pecundang yang tiap hari dibully teman sebayanya. Mereka bahkan sempat nonton sebuah tontonan di mana karakternya juga dibully, lalu mereka ikut ngeledekin. Mereka ngomel karena si tokoh di tontonan itu tiba-tiba dapat kekuatan entah dari mana. Mereka nggak sadar kalau pola yang mereka hina itu bakal kejadian ke orang di depan mereka sendiri. Setelah itu mereka nyerang Johnson dan ninggalin dia terkapar di tanah sendirian, ngerasa bener-bener nggak ada gunanya. Di posisi serendah itu Johnson sempat ngebayangin hidupnya kayak webtoon, punya misi dan kekuatan. Cuman khayalan buat kabur sebentar dari realita. Tapi tiba-tiba dia sadar anehnya dia beneran hidup di dalam sesuatu yang mirip itu. Penasaran sekaligus nggak percaya, dia berkali-kali nyoba manggil jendela misi. Dan hal yang nggak masuk akal kejadian. Sebuah jendela beneran muncul di depan matanya. Besoknya di kelas, Johnson fokus mantengin sistem itu. Dia nyoba ngeklik tombol persetujuan tapi malah meleset. Tangannya malah nyenggol perut seorang cewek. Cewek itu langsung nuduh Johnson pelecehan dan mendaratkan tamparan tanpa mikir panjang. Belum cukup, cewek itu juga ngegas lagi, ngancem dan memeras dengan gaya sok berkuasa. Bilang dia punya 20.000 pengikut. Johnson akhirnya nurut beliin makanan buat dia. Kayak orang yang lagi diperas tapi masih harus bilang makasih dalam hati. Di jalan, nasibnya nggak membaik. Johnson diserang lagi sama para pembuli. Bahkan pas dia berusaha reaksi, tubuhnya keburu mundur karena takut. Malamnya di rumah, dia cekcok sama ibunya, lalu ngotot bilang dia mau jadi YouTuber. Adiknya malah ngeledek tanpa ampun. Johnson akhirnya ngurung diri, tenggelam dalam rasa malu dan kesel. Di kamar, dia keinget jendela misi itu. Kali ini dia beneran nerima misinya. Sistem langsung ngasih instruksi sederhana tapi berat. Dia harus minta maaf ke ibunya. Johnson spontan lari keluar kamar dan ngelakuin itu masih dengan kebiasaan nyebut-nyebut jendela misi sambil bergerak. Sampai ibunya kelihatan kaget total. Adiknya makin yakin kakaknya udah nggak bener. Karena Johnson itu tipe yang nggak pernah minta maaf ke ibu mereka. Tapi misi itu selesai. Johnson dapat hadiah berupa kartu emas. Begitu dia nyoba buka dengan perintah buat ngebuka kartu, muncul tulisan kalau itu kartu consumable yang bikin tinggi badan nambah 3 cm. Tubuh Johnson langsung berubah dari 1,68 jadi 1,71. Dia heboh sendiri ngerayain itu walau sadar itu baru misi tutorial. Ibunya yang lihat perubahan itu juga ikut kaget, lalu malah ikutan minta maaf dan manggil Johnson buat makan. Hubungan mereka yang tadinya tegang jadi berubah, kayak ada retakan yang akhirnya kebuka untuk diperbaiki. Besoknya Johnson berangkat sekolah dengan aura beda, mukanya cerah banget. Cewek-cewek sampai nyadar dia lebih tinggi dan ngasih pujian. Di saat yang sama, sistem ngelempar misi baru. Hadiahnya kartu emas dan kartu perak. Johnson lagi ke distract, lalu dia nabrak cewek yang kemarin memerasnya, Baekcheron. Dan misinya ternyata gila, dia harus mencium Baekcheron. Johnson langsung kepikiran buat nyerah, tapi sistem ngancem keras. Kalau dia gagal, semua hadiah yang udah dia dapat bakal hilang, termasuk jendela misi itu sendiri. Dia harus nyelesain tugas itu sebelum kelas selesai. Johnson panik dan mulai ngulang-ngulang kata ciuman dengan suara keras. Jadinya bahan ketawaan. Di kelas, temennya yang dipanggil Yakuza malah ikutan ngeledek. Mereka sampai ribut kecil, muter otak gimana caranya Johnson bisa dapat ciuman. Ujung-ujungnya, Johnson sadar dia cuma punya peluang kalau bisa sendirian sama Baek. Pas pelajaran olahraga, Baek malah memutuskan tetap di ruang kelas. Baek nyadar Johnson mantengin dia dan malah ngeledekin balik. Baek minta jus, tapi Johnson ternyata udah keburu bawain satu. Dengan gugup, Johnson ngumpulin nyali buat mendekat. Dia jadi makin kikuk sampai nanya hal yang bikin suasana makin canggung soal apakah Baek pernah mencium orang atau belum. Di luar dugaan, beberapa teman sekelas malah merekam kejadian itu. Situasinya jadi panas dan Johnson malah kena serangan. Yang bikin kaget, Bayak tiba-tiba turun tangan dan nyuruh si penyerang berhenti. Tapi kerusakan udah keburu terjadi. Johnson pergi dengan muka panas, malu dan hancur. Di rumah dia ngelamun dalam rasa gagal. Nggak dapet kartu, nggak dapet ciuman, dan nggak punya martabat. Tapi sistem tiba-tiba ngasih penilaian beda. Ciuman nggak langsung lewat jus dianggap cukup buat nyelesain misi. Johnson langsung dapat kartu emas dan kartu perak.
Begitu kartu emas dibuka, penglihatannya pulih sampai 2-0. Johnson sampai bengong karena selama ini dia nyaris nggak bisa lihat jelas. Rasa senangnya luar biasa, kayak dunia baru dibuka buat dia. Setelah itu, dia nyoba ngecek kartu peraknya. Johnson kaget lagi karena isi kartu itu terasa terlalu kuat buat levelnya sekarang. Misteri kartu baru ini ditahan sampai ujung, dan Johnson mulai paham sistem ini bisa ngebalik hidupnya total. Dengan semangat, Johnson lari mau cerita kalau matanya udah normal. Tapi yang dia temuin cuma adiknya yang langsung ngeledek dan ngasih batas, nyuruh Johnson jangan sok akrab di sekolah. Walau ada peningkatan, pembulian nggak berhenti. Seorang bocah gendut nyerang Johnson tepat di dalam kelas dan nggak ada satupun yang bantu. Johnson sempat coba menghindar, tapi si penyerang maksa dia berlutut, bahkan nyuruh dia ngerokok. Di momen itu, adiknya muncul dan motong kejadian itu demi ngelindungin biar masalahnya nggak makin gede. Johnson buru-buru bohong, bilang si penyerang itu temennya. Si bocah gendut langsung pura-pura akrab, lalu belakangan minta dikenalin ke adik Johnson sambil ngeluarin komentar yang nggak sopan, bahkan sampai terbawa ke kamar mandi. Yakuza ngelihat semuanya dan akhirnya ikut dihajar juga. Johnson yang udah capek dipermalukan sampai nyebut Yakuza gagal. Si penyerang langsung nyelonong nyerang Johnson. Tapi kali ini sesuatu yang nggak terduga terjadi. Johnson mendaratkan satu pukulan bersih tepat di wajahnya. Tenaga itu datang dari kartu perak tadi, sebuah kartu serangan tinju level F. Sistem langsung aktif lagi, misi baru muncul. Johnson harus ngalahin Cho Chang-dong. Hadiahnya kartu emas dan kartu perunggu. Johnson jadi tegas, dia berdiri ngadepin pembuli itu dan ngebatin janji bakal bikin dia nelayan kata-katanya soal adiknya. Pertarungan ini jadi garis start transformasi benerannya. Cho Chang-dong ngeledek ngerasa Johnson cuman belajar berantem dari YouTube. Tapi sebelum kalimat itu selesai, Johnson nyamber lagi, pukulan kedua mendarat di hidung. Cho Chang-dong kaget lalu ngamuk, maju dengan kasar. Johnson yang fokus malah nguasain situasi, ngehajar dia dengan rentetan pukulan. Johnson menang, misi selesai. Semua orang shock karena mereka baru aja lihat bocah yang biasa diinjek-injek tiba-tiba menangin duel. Yakuza narik Johnson buru-buru dan mereka kabur ke sebuah rumah kecil, takut teman-teman Cho Chang-dong bakal balas dendam. Di sana, sambil ngomong kacau, Johnson dapat notifikasi sistem kalau skill tinjunya naik jadi 97 dari 100. Dia nyoba ngebuka kartu baru, tapi nggak ada yang terjadi. Nggak lama, Beck muncul dengan wajah khawatir, nyuruh mereka pergi sebelum semuanya makin parah. Tapi keadaan keburu meledak. Cho Chang-dong balik lagi bareng gerombolannya dan mereka ngeledekin dua orang itu. Di saat yang sama, sosok paling ditakuti di sekolah muncul, Gu Hajun. Jun nanya siapa Cho Chang-dong dan Cho Chang-dong malah tanpa sadar ngaku sendiri. Begitu Jun tahu si bocah gendut itu yang bikin keributan dan nyerang, Jun langsung ngadepin dia. Lalu Jun menuntut Johnson buat buktiin kekuatannya. Johnson pengen mundur, tapi tekanan keburu nancep. Dengan takut, Johnson ngelihat kartu-kartunya dan sadar dia bisa pakai kemampuan khusus buat nyembuhin lelah. Sekarang Johnson berdiri di depan Hajun, harus milih lawan atau balik jadi karung tinju lagi. Hajun terus nyuruh Johnson nunjukin skill tinjunya. Yakuza udah kayak kehilangan harapan. Dan karena nggak ada jalan lain, Johnson nekat ngelontarin satu pukulan ke Hajun. Hajun dengan gampang ngindar. Bahkan ekspresi Hajun kayak orang lagi main-main di taman. Johnson mulai shock. Hajun terlalu cepat. Johnson nyoba beberapa kali lagi, tapi nggak satu pun pukulan nyentuh. Lalu Hajun memutuskan nunjukin kelasnya, satu pukulan ringan tapi tepat mendarat ke Johnson. Rasa malunya keburu nyusul dan Johnson tumbang. 2 jam berlalu. Johnson bangun dengan kepala kosong dan badan nggak karuan. Pukulan itu bikin dia tidur kayak bayi. Begitu dia ngangkat pandangan, Hajun ada di depan, menatap tanpa ekspresi. Johnson refleks pasang posisi siap dihajar, panik sampai terasa kayak napasnya pecah. Tapi anehnya, Hajun malah ngajak dia ikut, katanya mereka mau ngerokok. Johnson tambah bingung. Dia tadi tidur di lantai, susah nangkep situasi. Sekarang dia malah berdiri di luar bareng para berandalan. Hajun nunjukin rokok ke arahnya dan nyuruh dia ngerokok. Di tempat itu nggak ada yang nanya. Semua cuma perintah. Johnson akhirnya bilang dia nggak ngerokok. Tapi di kepalanya sempat muncul teori liar, ngerasa mereka cuma bawa dia keluar karena nggak bisa mukulin dia di dalam. Hajun lalu nanya namanya. Johnson menyebut dirinya dan Hajun malah minta maaf soal tadi. Hajun bilang dia cuma balas refleks dan dia mundur karena naluri karena Johnson kelihatan punya bakat. Semua kalimat Hajun itu malah bikin Johnson terkesan, padahal dia sendiri nggak ngerti kenapa. Balik ke rumah, Johnson mikir, misi-misi sejauh ini baru tutorial, tapi hadiahnya udah kartu emas, perak, dan perunggu. Johnson mulai bertanya, apakah ada misi lebih kuat dan kartu lebih kuat juga? Kalau ada yang lebih tinggi dari emas, kekuatannya kebayang bisa gila banget. Besoknya di sekolah, Johnson dan Yakuza masuk dengan rasa takut, mikir gerombolan itu bakal nyari mereka. Tiba-tiba ada yang manggil Johnson. Yang muncul malah si bocah gendut itu.
Dia bilang dia nyari Johnson kemana-mana. Johnson refleks langsung berdiri dan siap ngelempar pukulan ke Cho Chang-dong. Tapi Cho Chang-dong cuma nyuruh Johnson datang ke tempat Hajun. Bocah gendut itu jadi kurir sekarang, kayak efek setelah dihajar Johnson kemarin. Ketemu pemimpin sekolah jelas kedengeran kayak ide buruk. Tapi kalau Johnson kabur, berarti lebih baik dia nggak usah muncul di sekolah lagi. Jadi dia ngumpulin nyali dan jalan ke sana. Hajun ada di situ, dikelilingi banyak orang seperti biasa sambil ngerokok. Hajun nyuruh Johnson duduk. Cewek-cewek di sekitar bisik-bisik sampai ada yang manggil Johnson. Dan yang bikin Johnson kaget, si calon pacar masa depannya yang kelihatan paling mungkin itu, Baek Cheron, lagi khawatir lagi. Lalu ada yang minta Johnson nyanyi karena mereka ada di karaoke. Johnson akhirnya pakai kartu nada tinggi itu dan mulai nyanyi. Orang-orang langsung terkesan sama bakatnya. Hajun pun terlihat kagum. Cewek-cewek muji Johnson, cowok-cowok juga mulai nanya apakah dia temannya Hajun. Hajun sendiri yang jawab iya, bahkan menyebut nama Johnson biar semua orang dengar. Johnson jadi seneng. Dia ngerasa hari itu dia nggak bakal dihajar. Dia ngelihat Hajun dan mulai mikir Hajun nggak seburuk omongan orang. Untuk pertama kalinya, Johnson malah pengen berangkat sekolah besok. Hidupnya beneran mulai berubah semua gara-gara misi. Tapi ada perasaan aneh di udara, kayak bakal banyak masalah muncul. Dan masalah itu beneran datang cepet. Hajun tiba-tiba muncul dan nanya apakah Johnson berangkat sekolah. Johnson langsung girang karena diajak bareng. Dan di momen Hajun ngajak jalan itu, misi utama muncul. Artinya tutorial udah tamat, sekarang beneran serius. Kalau Johnson bisa nyelesain misi ini, hadiahnya kartu platinum. Tapi isi misinya bikin Johnson mau ambruk. Johnson harus ngelawan Hajun sendiri dan menang. Hajun itu pemimpin ganguk SEO Prep School dan Johnson cuma punya 3 hari buat nyelesain. Selain misi utama, sistem juga ngaktifin misi sekunder, misi yang bikin dia bisa ngumpulin kartu lebih banyak mulai sekarang. Johnson langsung panik, kepalanya kosong, enggak tahu harus ngapain. Di sisi lain, Hajun nyadar Johnson kayak mau ngomong sesuatu dan nanyain itu. Johnson masih shock sampai nggak tahu harus mikir atau makan, walau dua-duanya sebenarnya bisa jalan barengan. Bahkan Yakuza kelihatan capek. Wajar karena Hajun juga ada di meja mereka. Yakuza nanya kenapa Hajun ada di situ dan jawabannya simple, karena Johnson sekarang temennya. Yang bikin makin aneh, Hajun malah sopan, bilang dia bakal pergi dulu. Nggak kerasa kayak orang yang bakal dipukul sama Johnson beberapa hari lagi. Tiba-tiba Johnson bilang semuanya ini gampang. Yakuza bingung nanya gampang apanya. Johnson malah nyuruh Yakuza diem. Yang Johnson pikirkan dia bisa aja nyerah dari misi dan tetap jadi teman baik Hajun, hidup dilindungi selamanya. Tapi begitu dia datang dan nyapa Hajun, dia ngelihat sesuatu yang bikin isi perutnya jatuh. Hajun lagi nginjek-injek si bocah gendut di trotoar, sementara Cho Chang-dong dihajar habis-habisan sambil minta maaf. Hajun kelihatan cuek, seolah itu cuma rutinitas. Johnson nyaris nggak percaya. Dan yang datang buat nusuk ke kenyataan itu lebih dalam, Baek Cheron muncul, cewek yang lengannya aja kelihatan lemah kalau disilangkan. Baek menjelaskan kalau si bocah gendut dipukuli karena belakangan nggak bayar. Johnson ngerti banget ini, karena dulu dia termasuk yang paling sering bayar. Dan uang itu selalu masuk ke kantong Hajun. Baek ngasih peringatan. Kalau Hajun belakangan ini baik ke Johnson, Johnson tetap harus tahu Hajun itu orang macam apa. Johnson masih menatap ke depan dan tiba-tiba Hajun yang tadi senyum lebar muncul di hadapannya, nanya apakah Johnson udah dari tadi di situ. Dari cara Hajun seneng, rasanya bahkan nggak kelihatan kayak dia baru aja mukulin orang. Johnson bilang dia baru sampai barusan dan ada sesuatu yang mau ditanyain. Abis itu, dia nanya ke Gu Hajun kenapa tiba-tiba bersikap baik. Jun kelihatan kaget, kayak nggak paham arah pertanyaannya. Tapi Jun tetap jawab. Alasannya karena Johnson jago tinju. Jun juga ngejelasin sesuatu yang dingin dan tajam. Sebelum ketemu Johnson, semua orang di mata Jun cuma serangga. Nggak ada yang punya kekuatan buat bikin dia peduli sedikit pun. Di momen itu, pikiran lama balik lagi ke kepala Johnson. Kalau dia nyerah dari misi dan balik jadi pecundang, Jun nggak bakal mau nongkrong. Jun bakal ngelihat dia kayak yang lain, lalu pengen mukulin juga. Jun makin penasaran kenapa Johnson kelihatan kepo banget. Jun sampai mengguncang tubuh Johnson kayak mainin boneka di tiang. Jun bilang dia bisa nebak ada sesuatu yang disembunyiin dan dia beneran yakin itu. Johnson sempat kebayang jawaban ngawur buat ngeluarin diri. Dia bisa bilang pengen mukul muka Jun buat lihat reaksinya. Tapi dipikir lagi Jun mungkin malah seneng. Dia bisa bilang pengen adu pukulan bareng Jun dan Jun pasti menikmati. Ujungnya Johnson sadar pilihannya minim banget. Dia cuma bisa latihan dan coba nyalip Jun. Dan itu jelas bukan perkara gampang. Karena Jun terasa kayak Mike Tyson versi kehidupan nyata. Jadi yang tersisa buat Johnson cuma mainin kartu-kartunya. Dia bahkan berharap Jun kesandung sendiri dan lehernya patah. Karena kalau adu keras lawan Jun, rasanya bakal brutal.
Selain itu ya, dunia berjalan seperti biasa. Pas Johnson lagi istirahat, sekelompok anak datang minta uang iuran. Johnson bilang dia bahkan nggak punya duit buat beli singlet yang lebih bagus. Justru di situ mereka makin ngegas nanya apa Johnson masih belum paham situasinya. Mereka ngancem bakal nyabik-nyabik dia. Johnson ngulang dia beneran nggak punya uang. Si pemimpin kelompok tetap ngotot dia bakal mukulin Johnson. Dan ya itu terjadi. Johnson kena pukul dan dia tahu dia baru aja bikin masalah. Si pemimpin langsung megang hidungnya yang kena hantam, kelihatan kesal banget. Dia nyimpulin Johnson tipe yang nyerang duluan. Padahal mereka tadi dateng sambil ngancem, jadi hidungnya wajar kena. Tapi pukulan Johnson barusan punya efek lain. Dengan satu jab itu, penguasaan pukulan lurus yang kurang tadi akhirnya lengkap. Begitu skillnya nyentuh batas, levelnya naik ke peringkat I. Johnson langsung ngerasain bedanya dan hatinya seneng banget. Si pemimpin nyoba nyerang tiba-tiba buat nyulik momentum. Tapi dia malah kena pukulan lagi tepat di hidung, kayak dibangunin paksa. Johnson kelihatan lebih cepat dan lebih kuat sekarang. Bahkan saat lawannya setengah oleng, Johnson masih nambah pukulan lagi, seolah mau memastikan hidung itu bengkak. Si pemimpin langsung murka, lalu nyuruh anak buahnya ngabisin Johnson. Gerombolan itu nurut dan maju bareng-bareng. Di detik yang sama, sistem ngeluarin misi sampingan baru. Johnson harus ngelawan 5 orang sekaligus dan menang. Misi-misi ini rasanya makin lama makin gampang. Bahkan ada syarat rahasia yang nggak dijelasin karena memang rahasia. Sistem juga ngasih opsi buat nyerah dari misi sampingan. Johnson sempat mikir buat menyerah, tapi 5 orang itu udah keburu merapat. Mereka datang buat ngeremuk dia. Terus tiba-tiba Johnson melakukan aksi aneh, semacam nantang semua orang sekaligus. Di saat yang sama, singletnya dia putar sampai jadi bentuk silang X. Pemandangannya bikin suasana jadi canggung dan memalukan. Johnson kelihatan bodoh, tapi setidaknya dia makin kuat. Dan itu yang paling penting. Kelihatan juga kalau poin kartu itu naik dari mukul orang, bukan latihan sendirian. Johnson bahkan pakai kartu nada tinggi buat nunjukin dia nggak takut walau matanya berair. Itu tetap keberanian, entah terlihat keren atau enggak. 5 orang itu menatap dengan ekspresi kayak orang sakit kepala. Mereka nanya-nanya seolah mau memastikan Johnson beneran latihan tinju. Lalu mereka langsung nge-charge bareng, setengah marah, setengah bingung. Johnson dengan singlet X yang aneh itu langsung melontarkan pukulan tanpa ragu. Satu orang jatuh ke tanah dengan mata melotot. Johnson sampai kebingungan sendiri, seolah nggak percaya hasilnya. Dia sempat mikir apa orang itu tamat. Tapi ternyata cuma pingsan. Setidaknya sekarang tinggal 4 orang. Yang lain panik dan nyoba ngebangunin temennya. Di situ Johnson ngerti satu hal penting. Pukulan ke dagu bisa bikin orang KO. Dia baru belajar itu secara langsung. Salah satu dari mereka teriak nyuruh yang lain nangkep Johnson. Mereka mulai nyebar dan nyiapin posisi. Johnson juga maju karena dia jelas nggak mungkin cuma berdiri. Kalau dia dikepung, hampir pasti tamat. Dan mereka memang hampir berhasil ngejar Johnson. Tapi di titik itu, stamina Johnson malah habis. Mereka yang ngerokok, tapi Johnson yang megap-megap. Mereka ngeledek Johnson udah capek dan nggak punya peluang. Tiba-tiba Johnson ngeluarin benda yang mirip biji pemulihan ala Dragon Ball. Buat yang ngerti generasi lama, referensinya langsung kebayang. Johnson langsung nelen itu tanpa air, tanpa apapun. Itu biji pemulihan yang terkenal. Ternyata itu kartu perak yang selama ini dia simpan dekat kartu nada tinggi. Akhirnya kepake. Orang pertama yang enggak curiga langsung maju nyerang. Johnson nyambut dengan jab kuat, maju sambil ngelak, lalu mendaratkan 5 jab lagi. Lawannya kebingungan, karena tadi Johnson kelihatan udah habis napas. Tapi kebingungan nggak ada gunanya. Orang kedua udah keburu tumbang dan kalah. Singlet X itu masih tetap kelihatan aneh, dan alasannya masih susah dicerna. Begitu 2 dari 5 jatuh, sisanya baru mulai takut, dan itu terasa telat banget. Johnson tiba-tiba nyerbu sambil berteriak, lalu menghantam dagu orang pertama. Abis itu dagu orang kedua. Terakhir dia tutup dengan hantaman ke dagu orang ketiga. Semua selalu ke dagu. Johnson benar-benar nggak kasih ampun. Dan dia berhasil ngalahin 5 orang sekaligus. Di tengah kekacauan itu, syarat rahasia ternyata juga terpenuhi. Johnson ngalahin 5 orang tanpa kena satu pukulan pun. Sistem bahkan ngucapin selamat padahal itu bukan ulang tahunnya. Karena tujuan rahasia kelar, Johnson dapat tambahan hadiah. Ada 1 kartu emas lagi sebagai bonus. Totalnya jadi 2 kartu tambahan dari misi sampingan itu. Dengan laju begini, Johnson bisa cepat kuat. Bahkan dia sendiri paham dia lagi beruntung. Soalnya cuman fakta sistem muncul di hidupnya aja udah keberuntungan besar. Johnson pergi dengan singlet X-nya lalu minta buka kartu. Seperti biasa, ekspresinya bikin orang susah nebak. Kartu itu bakal luar biasa atau malah jebakan konyol. Besoknya di sekolah, waktu buat nyelesain misi ngalahin Gu Hajun tinggal sedikit. Johnson jadi murung dan kepikiran terus. Sebenarnya dia lagi panik total. Saat ini dia punya 4 kartu. Ada kartu nada tinggi, kartu biji pemulihan, dan 2 kartu lain yang belum kebuka. Sistem kayak sengaja narik-narik rasa penasaran, seolah pengen nahan kejutan sampai akhir. Tapi Johnson tetap nanya dalam hati, apa semua
semua itu cukup buat lawan monster. Kalau dia gagal, dia bakal balik jadi pecundang yang dihajar semua orang. Tiba-tiba Yakuza nanya, hal gila, nanya apa? Johnson mau mencium dia. Yakuza ngomong begitu karena Johnson melototin dia. Johnson ketawa kecil di momen itu, karena Yakuza emang teman sejatinya. Cuman Yakuza yang tetap ada di sampingnya sampai sekarang. Johnson lalu ngucapin terima kasih ke Yakuza karena udah bantu sejauh ini. Yakuza kelihatan bingung dan kaget, kayak nggak siap dapat momen serius. Ada kesan aneh, seolah Yakuza nyimpen sesuatu. Tapi sebelum pikiran itu jauh, kepala sekolah versi penguasa langsung datang. Gu Hajun muncul dan ngajak Johnson ke kantin dengan ekspresi yang susah dibaca. Rasanya kayak undangan, tapi juga kayak ancaman. Johnson langsung berdiri karena dia nggak sebodoh itu. Di saat yang sama, dua murid lain muncul. Salah satunya megang es krim. Lalu kejadian absurd terjadi. Es krim itu dilempar ke arah Jun. Si pelempar langsung minta maaf panik, tapi suasana udah keburu dingin. Johnson dan Baekcheron sama-sama sadar. Ini bakal jadi rumit. Yakuza juga kelihatan siap kayak mau nutup peti mati. Es krim itu mendadak terasa, jadi es krim termahal di hidup si pelempar. Jun udah keburu nyekik atau nyekel orang itu buat dipukul. Di tengah Jun nahan si bocah itu, Jun ngajak Johnson lagi ke kantin. Tapi Johnson minta Jun berhenti. Johnson pengin si bocah dilepas atau mereka bakal berantem. Di situ Johnson akhirnya nunjukin keberanian. Atau mungkin dia udah gila, itu juga mungkin. Jun nyebut nama Johnson dan nanya apa Johnson ngerti yang dia lakuin. Johnson terlihat tegas, seolah yakin cukup omong kosong dan waktunya beresin pakai tangan. Dari sisi lain ada pikiran alternatif yang lewat. Johnson bisa aja ngajak spar santai, lebih aman. Tapi karena dia pilih jalur ini, semuanya jadi liar. Setidaknya satu hal positif muncul, Johnson udah nggak pakai singlet X itu lagi. Johnson menantang pemimpin sekolah tanpa aba-aba. Johnson sempat sadar tangan Jun udah bergerak ke arahnya. Sekilas kelihatan kayak mau dihabisi, tapi ternyata Jun cuma nunjukin sesuatu yang beda. Jun memperlakukan Johnson kayak orangnya sendiri, seolah Johnson itu loyal. Jun nanya apa, Johnson marah karena Jun ngusik krunya. Johnson malah makin bingung. Jun nyuruh Johnson berhenti marah dan ngasih prinsip aneh, teman nggak seharusnya berantem. Referensi Tokyo Avengers langsung kebayang, karena di sana teman tetap dihajar. Yang bikin makin gila, tangan Jun gede banget. Sekali pegang, kepala Johnson kayak ketutup penuh. Tanpa basa-basi, Jun nyeret Johnson dan ngajak makan. Waktu istirahat, bisik-bisik khas sekolah langsung menyebar, gosip menyala. Salah satu cewek ngomong ke temennya, ada cowok aneh yang sempat ngajak ribut Jun. Mereka mikir kalau saja cowok itu beneran berhasil. Tapi nggak ada yang nyangka Jun malah minta maaf. Orang-orang udah siap ngelihat Johnson dikuliti. Karena itu, Johnson jadi sedih. Anehnya, dia sedih bukan karena takut, tapi karena gagal mulai perkelahian. Yakuza coba nenangin, tapi misi Johnson hampir kedaluarsa. Susah buat Johnson nggak ngerasa sesek. Rasanya kayak Samson mau kehilangan rambutnya. Yakuza nanya kenapa Johnson jadi begini. Johnson nunjuk sumber masalahnya, semuanya karena Jun. Dan tiba-tiba ada yang manggil Johnson lagi. Yang datang ternyata si cewek berambut coklat yang seolah nggak bisa jauh dari Johnson, Baekcheron. Baek nanya apa Johnson lagi nyari ribut sama Jun, dan Johnson sendiri bilang dia juga nggak ngerti. Sekarang giliran Johnson yang nanya. Dia nanya kenapa Baek sering bareng Jun. Baek pernah bantu Johnson soal Cho Chang-dong, pernah ngingetin soal Jun, dan beberapa kali bantu lagi. Baek juga nggak pernah nindas yang lemah. Jadi Baek nih kelihatan orang baik dan itu terasa bener. Baek jawab, nongkrong bareng mereka itu nyaman. Johnson bilang dia juga ngerasa nyaman. Tapi Baek langsung motong, Johnson jangan kebawa karena Baek lagi ngasih dia kesempatan. Di saat yang sama, Johnson sadar dia udah minum jus Baek. Dan tiba-tiba ada yang manggil Johnson dengan panik, bilang ada kejadian besar. Kejadian besar itu datang dari gengnya Jun. Mereka datang dan nanya kenapa Yakuza pengen ngomong sama Jun. Mereka bilang Jun nggak bakal mau ngomong sama orang kayak Yakuza. Salah satu hampir nyerang Yakuza. Tapi Jun keburu muncul dan nyuruh semua orang minggir. Jun nanya kenapa Yakuza manggil dia, lalu Jun kelihatan jengkel. Jun nyuruh mereka berhenti ganggu Johnson. Jun bilang temennya lagi aneh hari ini gara-gara dia. Yakuza makin neken bilang yang Jun lakukan itu intimidasi. Jun langsung mukul wajah Yakuza. Bahkan anak buahnya sendiri kelihatan takut sama Jun. Jun lalu ngomong terang-terangan Johnson dan dia itu teman, dan Jun juga benci orang kayak Yakuza. Jun menghina Yakuza habis-habisan, sampai bilang Yakuza nggak kelihatan kayak manusia beneran. Jun bilang dunia ini punya peringkat, dan Yakuza lagi menghalangi Johnson naik peringkat. Jun bahkan bilang peringkat Johnson jadi turun karena Yakuza. Di sisi lain, Yakuza bilang kalau Jun ngelihat Johnson kayak gitu, berarti Johnson nggak bakal nganggep Jun temen. Dan tanpa diduga, Johnson muncul dan menghantam rahang Jun. Anak buah Jun langsung melongo. Bahkan Jun sendiri kelihatan nggak paham kenapa itu terjadi. Johnson berdiri di samping Yakuza, lalu nanya ke Yakuza apakah dia sadar kalau bukan karena Yakuza, Johnson nggak bakal sanggup bertahan di sekolah yang nggak manusiawi ini. Rumor langsung meledak. Orang-orang
lari dan teriak ke tiap kelas kalau di luar ada perkelahian. Dalam sekejap, kerumunan kebentuk. Tapi komentar yang muncul malah sinis. Mereka bilang ini bukan duel, ini bakal jadi pembantaian. Semua orang datang buat nonton Yakuza, Baek Chaeron, dan siapapun yang pengen lihat akhir ceritanya. Gu Ha-jun nanya apa Johnson beneran mau berantem. Selama ini Jun pikir mereka berteman. Johnson bilang mulai detik itu semuanya bakal dia jelasin. Teman satu-satunya cuma Yakuza. Johnson bahkan nyelipin makian di ujung kalimat biar jelas dia lagi marah. Dan dia pede banget karena kartu emasnya bisa ngasih tambahan tenaga selama 5 detik. Johnson yakin dia bisa ngalahin Jun cuma dalam 5 detik. Tapi itu kebodohan. Harusnya kartu itu dipakai dari pukulan pertama, dihajar terus sampai menang. Itu cara paling masuk akal. Sekarang Johnson malah keburu ngumbar ngasih singa kesempatan buat siap-siap. Artinya Johnson harus nahan pukulan dulu. Dan yang paling nyebelin, Jun beneran nganggep Johnson teman. Tapi sikap merasa paling di atas itu jelas nggak cocok sama kata teman. Orang-orang mulai sadar, ini bukan berantem kecil ala tempat arcade. Dan kalau Johnson main bersih, apa ia bisa menang? Johnson terus mengulang soal 5 detik sampai semua orang mikir dia bermasalah. Para pembuat onar mulai ngomong, hari ini bakal jadi pemakamannya. Dan kalau lihat ukuran tubuh Jun di samping Johnson, omongan itu jadi terasa masuk akal. Tapi Johnson jelas datang dengan persiapan. Dia maju duluan, ngirim pukulan ke wajah Jun, Yakuza sampai melongo, Baek Chaeron juga ikut terkejut. Masalahnya, pukulan itu meleset. Jun santai, bahkan nyindir kalau 5 detik yang Johnson banggakan itu sudah lewat. Penonton makin heboh. Mereka bilang rasanya kayak nonton pertandingan tinju. Mereka juga kagum sama Johnson yang dulu pecundang, sekarang berubah jadi pecundang yang mulai bisa tinju. Orang-orang di sekitar ngomel katanya Jun nggak bisa balas karena Johnson terus maju dan memukul tanpa henti. Tapi suasananya enggak sesimpel itu. Beberapa pengikut Jun mulai panik, bingung kalau sampai Jun kalah harus ngapain. Padahal Jun kalah sama Johnson yang kelihatan masih loyo itu hampir mustahil. Rasanya lebih gampang menang lotre tanpa pernah beli tiket. Jun akhirnya maju dan mendaratkan pukulan ke tulang rusuk Johnson. Pukulan itu terasa seperti niat meremukkan dan Johnson langsung ambruk. Setelah pukulan sepresisi itu, nyaris enggak mungkin tetap berdiri. Jun mendekat dengan gaya sombong, seolah nanya apa Johnson cuma bisa begitu. Yang bikin penonton makin bingung, Johnson malah kembali ngomong soal 5 detik. Jun jadi makin geram, lalu maju lagi dengan pukulan berikutnya. Jun juga nanya, apa Johnson berniat menang cuma pakai jab? Johnson tetap keras kepala. Dia memang bawa kartu 5 detik itu. Itulah alasan dia terus ngotot, karena dia yakin kartu itu ngasih tenaga ekstra. Sekarang satu-satunya yang penting, apa sebenarnya kartu itu? Johnson lalu bertindak nekat, menerjang Jun dengan cara yang impulsif. Tapi Jun keburu menghajar mulut Johnson lagi. Orang-orang ketawa, karena Johnson ngotot mau merobohkan Jun padahal beda berat badan mereka jauh. Johnson tetap mengulang soal 5 detik sambil maju lagi, seolah takutnya udah ditelan. Jun memukul lagi. Jun bahkan nggak paham Johnson lagi ngapain. Johnson terus maju, terus kena, terus maju lagi, sampai akhirnya dia bisa nempel cukup dekat ke tubuh Jun. Di momen itu, Johnson menelan biji pemulihan ala Dragon Ball buat ngisi ulang tenaga fisiknya. Selama proses itu, Jun makin kesal karena Johnson terus nempel kayak ngunci. Orang-orang coba nyelonong buat misahin karena situasinya mulai serius. Jun bilang dia beneran pengen ngabisin Johnson. Pas Jun mencoba mendorong Johnson, dia tiba-tiba nggak bisa. Johnson seperti lengket. Dan di detik itulah Johnson akhirnya pakai kartu tenaga ekstra. Kartu itu ternyata simple tapi gila. Kartu itu ngasih Johnson tambahan kekuatan setara 100 kg. Jadi total kekuatannya sekarang jadi 156 kg. Walau begitu adegan Johnson nempel kayak lem ke Jun tetap kelihatan aneh. Anak-anak buah Jun mulai tercengang karena mereka lihat Johnson ngangkat Jun dari tanah. Dengan kekuatan 156 kg itu, Johnson mengangkat lawannya dan menghantamkan tubuh Jun ke lantai. Jun langsung ngerasain dampaknya. Orang bisa membayangkan minggu depan Jun minimal harus datang sekolah pakai kursi roda. Dan itu belum berhenti. Johnson melepas sweaternya, lalu dengan cara yang enggak jelas, dia bikin simbol X lagi dari singletnya. Kebiasaan itu muncul lagi dan tetap bikin suasana canggung. Johnson lalu menghajar wajah Jun yang lagi di lantai. Itu pukulan dengan tenaga 156 kg. Hampir nggak ada orang yang bisa tahan. Dan Jun pun sama. Johnson menumpuk pukulan demi pukulan ke wajah Jun sampai efek kartu tenaga ekstra habis. Dan setelah semua itu, Jun akhirnya kalah. Johnson berdiri dengan singlet X menang sebagai pemenang. Misi selesai. Dan nggak ada yang percaya. Bukan Baek Chaeron, bukan Yakuza, bukan siapapun. Semua seperti baru lihat dunia terbalik. Begitu Johnson sadar dia dapat kartu platinum, dia berteriak dan langsung minta kartu itu dibuka. Dia beneran
ngalahin pemimpin sekolah dalam perkelahian. Johnson terlihat mengerikan buat ukuran bocah yang dulu dianggap nol, walau tetap saja simbol X itu terasa konyol. Sekarang tinggal nunggu. Apa kekuatan kartu platinum ini? Kartu emas saja sudah terasa spesial. Setelah jatuh segila itu, Jun jelas masih harusnya ada di rumah sakit. Banyak yang bilang mereka pun nggak bakal masuk sekolah kalau dipermalukan di depan satu sekolah. Apalagi kalah dari si pecundang sekolah. Di lorong ada yang teriak nyuruh semua orang diam karena pemimpin baru lewat. Lalu terlihat siapa pemimpin itu. Johnson jalan kaku melewati lorong dan semua orang malah mundur seperti takut kena pukul. Johnson nggak peduli, dia jalan lurus ke kamar mandi buat menganalisis kartu platinum yang dia dapat dengan susah payah. Dia langsung minta kartu itu dibuka seolah nggak ada waktu buat drama. Padahal jelas dia justru pengin dramanya. Suasana di sekitar seperti ikut berubah. Kartu platinum itu ternyata berupa surat pengintai. Johnson bisa mengintai seseorang secara harfiah. Johnson bengong nanya sendiri itu maksudnya apa. Ada rasa kecewa kecil, karena itu bukan kartu serangan. Tapi pengintaian itu apa gunanya? Tiba-tiba ada yang nanya Johnson lagi ngomel apa di kamar mandi. Yang muncul ternyata Yakuza. Yakuza nanya apa Johnson siap karena satu sekolah bakal ngomongin dia, bisik-bisik nggak bakal berhenti. Johnson masih nggak percaya semua yang terjadi. Beberapa cewek bahkan sempat bilang dia lucu. Tapi temennya langsung nyamber bilang itu cuma tipu-tipu. Ujungnya Johnson tetap nggak ada harganya. Aneh, dulu Johnson pecundang yang nggak dianggap. Sekarang semua mulut ngomongin dia. Gosipnya bahkan mulai ngaco. Ada yang bilang Johnson memukul ayahnya Jun. Omongan itu absurd karena ngebayangin Johnson mukul ayah Jun saja udah nggak masuk akal. Tapi begitulah gosip, kenyataan dipelintir 30 kali lebih liar. Orang jatuh karena mau ambil permen, besoknya diceritain seolah dia lompat dari lantai 57 pakai parasut demi ngambil koper uang. Rumor tentang Yakuza juga makin gila. Katanya Yakuza anak seorang Yakuza dan umurnya 48 tahun. Bagian 48-nya nyaris bisa dipercaya, tapi tetap aja ngaco. Lalu gosip soal Yakuza berubah makin ruwet. Katanya mereka bertarung 3 hari 3 malam buat nguasain sekolah. Ada juga yang bilang Yakuza sekarang jalan terbalik, lalu tiba-tiba nyundul orang tanpa alasan. Di tengah cerita-cerita liar itu muncul seorang sosok besar di lorong. Orang itu nanya apa mereka kenal Johnson yang memukul Jun. Johnson ketakutan tapi tetap mengaku dia Johnson. Dan tiba-tiba orang-orang itu membungkuk serempak. Adegan itu terasa nyaris nggak nyata. Johnson seperti biasa bengong, nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi jelas mereka menganggap dia pemimpin baru sekolah gangbuk. Johnson malah buru-buru bilang dia bukan pemimpin. Mereka nggak usah membungkuk dan mereka harus pergi. Orang-orang itu justru tersinggung. Mereka bilang mereka pengin dipimpin Johnson. Lalu mereka pergi dengan wajah kecewa. Johnson panik dan nanya ke Yakuza apa yang sebenarnya terjadi. Yakuza ngejelasin mereka itu dulu anak buah Jun dan sekarang mereka kelihatan mau jadi anak buah Johnson. Johnson makin bingung kenapa orang-orang pengin ngikutin dia. Yakuza jawab mungkin karena mereka pengin sekolah-sekolah di daerah itu bersatu. Kalau lihat peta, mereka selama ini terpisah. Jun sebagai pemimpin lama nggak mau nyatuin, jadi mereka pengin pakai Johnson buat nyatuin semuanya. Johnson jelas nggak pengin ikut campur, sampai misi baru muncul. Misi itu nyuruh Johnson memerintah sekolah-sekolah gangbuk, dan misi ini kelihatan punya 3 tahap. Tahap pertama, Johnson harus merekrut siswa tahun pertama dari sekolahnya sendiri. Hadiahnya belum dibuka sekarang. Dan untuk bikin hidup Johnson makin ribet, sistem nggak ngasih opsi buat menyerah. Kalau Johnson nyerah, dia bakal kena akibat. Hal itu bikin rasa bersalah ngumpul di dadanya. Kalau semua bakat yang dia dapat hilang, dia balik jadi pecundang, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dan meski punya bakat pun, dia masih merasa pecundang. Kalau hilang, kebayang runtuhnya gimana. Johnson lalu mulai ngomel dan manggil orang-orang itu bodoh. Dia bilang dia cuma menguji mereka nggak boleh pergi. Yang paling tua sampai terlihat emosional, seolah punya obsesi sama Johnson. Akhirnya, dengan wajah paling jengkel, Johnson menyatakan dia bakal ambil alih kepemimpinan sekolah mulai detik itu. Orang langsung meledak kegirangan, tapi di balik itu, air mata tipis jatuh dari mata Johnson. Dia tahu dia sedang masuk masalah. Di kelas perut Johnson terasa melilit, dia sadar dia nggak boleh panik karena di momen seperti inilah misi-misi biasanya makin mencekik. Di saat itu juga Johnson melirik surat platinum yang dia punya. Dia harus nyoba itu ke seseorang hari ini. Tapi konsep pengintaian masih samar dan Johnson nggak tahu tepatnya apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba Beck Cheron datang nanya Johnson lagi ngapain dan apa bener dia pemimpin baru sekolah. Johnson berdiri kaku berusaha jelasin. Beck mendadak serius dan nanya kenapa Johnson menatap dia seperti itu. Beck mulai curiga Johnson udah gila. Dan Johnson tanpa mikir panjang cuma ngucap satu kata, pengintai. Beck makin bingung. Tapi jelas Johnson sedang memakai kemampuan itu ke Beck Cheron. Beck jadi malu dan kikuk dan di situ muncul keraguan pengintaian macam
apa yang dipakai Johnson. Ternyata bukan pengintaian mesum seperti yang orang bayangin. Saat kemampuan itu aktif, Johnson malah melihat kemampuan seseorang. Dia seperti melihat status yang melekat pada Beck. Beck bilang badannya terasa aneh, kayak mual, dan nanya Johnson barusan ngapain. Johnson melihat hasilnya, Beck punya kekuatan peringkat E dan kecepatan peringkat D. Beck juga punya kecerdasan, cukup terlihat. Johnson sempat berpikir, ternyata nggak semua hal soal tampilan luar. Lalu dia berhenti dan memutuskan memakai kemampuan itu ke dirinya sendiri. Hasilnya bikin Johnson sadar, kekuatan dirinya masih buruk, kecepatannya lebih parah. Tapi dia punya stamina lumayan, dan yang paling penting, dia pintar serta punya potensi besar. Sisanya bisa dia kumpulkan lewat kartu. Tiba-tiba Beck berdiri dan menampar Johnson, lalu pergi sambil mengusir dia dengan kata-kata kasar. Johnson tetap diam, tapi dia paham, kekuatan baru ini gila. Bayangin bisa lihat status orang sebelum berantem. Kalau musuhnya terlalu kuat, dia tinggal kabur. Tapi masalahnya bukan cuma dia, masalahnya para pembuli yang berkumpul itu. Kekacauan tetap jalan, semua orang saling ngomel dan saling takut. Banyak yang sekarang ogah lewat dekat Johnson, takut kena pukul. Dan di kepala para pembuat onar, semuanya malah terasa indah. Mereka bilang mereka senang punya pemimpin baru. Mereka memang begitu. Johnson mulai berbisik, menyuruh mereka ngomong seperlunya lalu pergi. Salah satu dari mereka tiba-tiba ingat soal setoran bulanan. Dia mengulurkan amplop dan Johnson langsung curiga melihat noda darah. Orang itu bilang darahnya berasal dari anak-anak tahun pertama. Anak-anak itu dipukuli dulu, baru bisa ngumpulin uangnya. Dia juga bilang kalau Johnson nggak mau terima, masih banyak yang mau. Di sisi lain, Yakuza terlihat santai, seolah siap mengantongi semuanya. Johnson tetap menolak. Orang itu malah salah paham, mengira Johnson menolak karena jumlahnya kurang. Rasa-rasanya anak tahun pertama bakal dihajar lebih parah gara-gara ini. Tapi Johnson cuma pengin mereka enyah. Tanpa aba-aba, Johnson memutuskan memakai surat pengintai ke salah satu pembuli di dekat situ. Hasilnya bikin dia agak kaget. Bocah itu ternyata cukup pintar. Ketahanan, kekuatan, dan kecepatannya biasa saja, tapi potensinya seperti bakal terbuang percuma. Bocah itu bahkan sempat merona, entah karena efek kemampuan pengintai atau karena memang otaknya lagi korslet. Reaksi itu mirip saat Beck Cheron kena tatapannya kemarin. Johnson sudah mau pergi, tapi orang-orang itu sempat ngomong soal upacara pelantikan. Dan tepat setelah itu, misi utama diperbarui. Sekarang Johnson wajib menjalani upacara pelantikan. Nggak ada pilihan lain dan dia harus melakukannya. Di tempat upacara, barisan anak-anak berdiri saling berhadapan, sama-sama berandalan. Johnson ditempatkan di tengah, lalu semua membungkuk ke arahnya. Yakuza juga ada di sana, jelas jadi bayangan paling dekat dari komandan besar sekolah. Johnson berdiri dan menyatakan dia nggak mau ikut omong kosong begitu lagi. Yakuza duduk dengan gaya menang sendiri. Orang-orang di sekitar mulai jelasin rencana besar soal bagaimana mereka mau menguasai semua sekolah. Johnson bahkan nggak niat ngedengerin. Yang tertangkap cuma garis besarnya. Tiap sekolah punya banyak orang gila dan pemimpin mereka kuatnya nggak wajar. Ide mereka menyatukan gangbuk supaya nggak ditelan pemimpin lain yang lebih buas. Johnson sempat bertanya dalam hati, kenapa mereka nggak saling telan saja? Tapi Yakuza malah sibuk minta air, bikin orang-orang lari-lari ambilkan. Yakuza kelihatan lihai memeras situasi. Alasan mereka nggak bisa saling telan juga jelas karena sekolah mereka sedang diincar. Mereka dengar rumor soal seorang bocah yang jalan pakai singlet bentuk X. Katanya bocah itu hobi meninju siapa saja. Johnson kesal karena dia malah dikenal gara-gara singlet X konyol itu. Yang lebih parah, rumor itu disebarkan oleh si berandalan sendiri. Johnson meledak menyuruh mereka berhenti ngikutin dia. Orang itu masih ngejar pertanyaan apa Johnson bakal datang ke rapat gangbuk. Johnson bilang dia nggak bakal datang karena ada urusan lebih penting. Sampai di apartemen, urusan lebih penting itu kelihatan menyedihkan. Johnson sedang jualan K-pop. Dia senang sebentar tapi kepalanya tetap nyangkut ke rapat itu. Tiba-tiba adiknya pulang sambil memaki karena di sekolah semua orang cuma mengenalnya sebagai adik pemimpin sekolah. Berita itu menyebar jauh lebih cepat dari yang masuk akal. Johnson menyuruh adiknya tenang. Dia bilang, dia nggak akan datang ke rapat gangbuk. Adiknya bahkan nggak paham rapat apa, tapi dia ngancem bakal lapor ke ibu mereka kalau Johnson tetap berangkat. Johnson malah merasa hidupnya akhirnya kembali normal. Tapi normal itu cuma sebentar. Pelan-pelan calon pesaing mulai kelihatan. Di satu tempat, pemimpin nomor 1 gangbuk dong sedang memukuli seseorang. Namanya terdengar seperti Han Nojitar. Di tempat lain, pemimpin dari gangbuk 6 terlihat santai main bowling. Namanya Douglas, cocok sama wajahnya yang terasa seperti Douglas. Sementara itu, di pantai, si berandalan masih kepikiran ucapan Johnson. Dia merenung, takut itu cuma tes lagi. Lalu dia menerima telepon, isinya membuatnya sumringah karena Johnson akhirnya bilang dia akan ikut rapat gangbuk. Sistem
Sistem memaksa lagi. Johnson terasa seperti Sandera System. Dan hadiahnya memang besar, 1 kartu emas dan 10 kartu perunggu. Hadiah sebanyak itu terdengar seperti tiket menuju masalah, bukan keselamatan. Yang lebih bikin aneh, Yakuza makin lama makin terasa licin. Dia seperti menikmati posisi dekat Johnson, dia gampang nyuruh anak buah ambilin air atau ngurus hal remeh tanpa rasa bersalah. Johnson sempat terpikir memakai pengintai pada Yakuza. Rasanya perlu karena otak Yakuza terlihat terlalu tajam. Di hari yang sama, si berandalan memberi senyum, bilang dia akan menyiapkan rapatnya. Johnson langsung kebayang kekacauan karena senyum itu terasa seperti pertanda. Di kelas Johnson mulai iseng, memakai pengintai pada orang-orang sekelas. Dia menganggap itu menyenangkan. Tapi bagi yang jadi target, itu memalukan. Mereka merasa benar-benar ditatap seperti ada tangan tak terlihat yang meraba batas. Johnson baru sadar pengintai ini bisa ditingkatkan. Prosesnya lama tapi bisa berkembang. Masalahnya, dia belum tahu apa yang berubah saat naik level. Lalu Johnson melirik si cewek berambut coklat dan mencoba mengintai lagi. Tapi bidikannya meleset, malah kena Yakuza. Johnson ingin tahu kenapa dirinya selalu bereaksi aneh pada Yakuza. Dan yang muncul lebih aneh lagi, Yakuza punya potensi peringkat S. Atribut Yakuza yang lain terbilang rendah, tapi huruf S itu bikin kepala Johnson berdengung. Lalu Johnson mengetahui nama asli Yakuza, yang Gupja. Nama itu nempel di otaknya, terasa seperti petunjuk yang belum bisa dibaca. Hari rapat akhirnya datang. Johnson cuma perlu hadir ambil kartu lalu cepat pergi. Itu rencana awalnya. Yakuza ikut dan Johnson cuma pengin pulang utuh karena dia tahu para pemimpin lain pasti kuat. Yakuza mengingatkan, harapan semuanya berjalan mulus itu berat. Saat Johnson menoleh, anak buah mereka sudah menunggu. Kalau Johnson bawa sebanyak itu, masalahnya pasti meledak. Si berandalan bilang mereka disiapkan untuk hal tak terduga. Bahkan ada orang yang ikut sambil bilang kakeknya sedang sekarat di rumah sakit. Rombongan itu mulai terasa seperti mau perang. Yakuza bilang Johnson harus siap, karena makan malam hari itu bisa saja di neraka. Johnson mencoba menahan mereka, mencegah kekacauan. Tapi murid-murid lain cuma menonton. Di akhirnya Johnson menyuruh semua orang pulang dan cuma membawa 3 orang. Si berandalan menafsirkan perintah itu kebalik. Dia mengira Johnson cukup membawa 3 orang untuk melumat siapapun. Akhirnya semua dipulangkan, termasuk si bocah dengan kakek sekarat tadi. Tim kecil itu jadi berisi yang Gupja, Johnson, seorang pengecut yang ikut terseret, dan si berandalan gila. Di waktu bersamaan, di sekolah lain, pemimpin nomor 1 kembali memukuli seseorang tanpa alasan jelas. Orang ini bakal jadi masalah besar bagi aliansi mereka. Seorang pria tua sempat menahan tangan si pemimpin, tapi si pria tua ikut dihajar. Lalu datang anak buah lain memberi kabar rapat akan segera dimulai. Tempat rapatnya adalah gedung terbengkalai, terpencil, dan jauh dari keramaian. Johnson bahkan sempat menyadari kalau ada orang berkumpul di sana pun nyaris tidak ada yang tahu. Si berandalan malah menafsirkan ucapan itu sebagai niat Johnson menghabisi semuanya. Johnson muak tapi dia nggak sempat menjelaskan. Dia masuk dengan takut, khawatir kena pukul bahkan sebelum duduk. Anehnya mereka menyambut cukup baik. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai Kang Siak. Johnson refleks memelesetkan namanya, membuat permainan kata yang terdengar seperti Sio Kang Sik. Setelah itu Johnson duduk untuk rapat. Kang Siak terlihat seperti menahan kesal, tapi Johnson cuma fokus menyelesaikan misi lalu kabur. Misi belum selesai karena belum semua orang datang. Lalu seseorang masuk dan suasana langsung berubah menarik. Hanojitar datang dengan sikap berisik, seperti bicara seenaknya sendiri. Douglas menyambutnya dengan tenang. Yang lain menundukkan kepala, berharap tidak ikut terseret perhatian. Di titik tertentu, Johnson merasakan misinya selesai. Kartu-kartu yang dijanjikan masuk. Johnson langsung berdiri dan berniat pergi. Tapi belum jauh, seseorang meraih lehernya dan menahan. Orang itu menuntut tahu kemana Johnson pergi. Dia bilang Johnson datang hanya karena dirinya. Lalu dia menyatakan, karena Johnson mengalahkan Gu Hajun, sekarang Johnson harus melawan dia juga. Johnson merasakan tengkuknya dingin. Kartu-kartu baru itu bahkan belum sempat dibuka. Dan yang dia dapat pun kebanyakan kartu perunggu. Di kepalanya muncul kesimpulan pahit, peluangnya kecil sekali. Di sisi lain, orang-orang malah salah baca. Mereka orang itu juga keras kepala. Hanojitar sudah siap menghancurkan dia. Tapi orang itu buru-buru bilang Hanojitar harus hati-hati sama Douglas. Kalau mereka berdua ribut, Douglas pasti bakal nyelonong di momen paling buruk. Orang itu menyuruh Hanojitar tenang. Dia bilang ini bukan terakhir kalinya Hanojitar bakal ketemu Johnson bersinglet X.
kesempatan lain bakal datang. Dia seperti sadar betul semua kartu sudah kebuka di meja dan mereka tinggal nunggu momen yang pas. Han Nojitar menoleh ke Douglas. Douglas malah melambaikan tangan tanpa malu. Han Nojitar lalu menatap Johnson dan bilang dia sudah nggak tertarik. Johnson beruntung karena mundur. Kalau tidak, hari itu mereka bakal makan kabut untuk makan malam. Dengan itu, rapat dinyatakan selesai. Douglas ikut menutup dengan nada santai, bilang kalau mereka ketemu lagi sebaiknya saling menyapa, karena sekarang sudah saling kenal. Johnson sempat merasa sapaan berikutnya bakal berupa tendangan terbang, bukan salam. Ada juga kenyataan lain yang menggantung. Salah satu sekolah bahkan nggak muncul di rapat itu. Johnson pulang dengan hati ringan karena dia bisa keluar tanpa tulang rusuk patah. Itu sudah kemajuan. Tapi dia nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dia mencoba mengintai para pemimpin itu pakai kemampuan pengintainya. Yang muncul justru kosong. Tidak ada apa-apa yang bisa dia baca karena peringkat pengintainya masih terlalu rendah. Johnson menarik kesimpulan, orang-orang itu mungkin terlalu kuat sampai pengintaiannya belum bisa menembus. Besoknya Johnson masuk sekolah dengan muka seperti zombie. Begitu dia menoleh ke depan, dia langsung melihat para pembuli menangis seolah sudah tahu semuanya. Mereka bilang Johnson itu rendah hati. Johnson kebingungan setengah mati. Tapi dari kalimat-kalimat mereka, gampang ditebak apa yang baru tersebar. Katanya Johnson memakai jurus tinju harimau naga untuk merobohkan Han Nojitar. Bahkan seluruh sekolah sudah tahu kabar itu. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang nyebarin berita ngaco itu? Dan jawabannya datang cepat. Johnson sendiri. Neraka kecilnya baru mulai dan rumor makin menggila. Sekarang ada yang bilang Johnson menghabisi gurunya sendiri lalu mencuri jurusnya. Buat Johnson, rumor paling lucu tetap soal Yakuza sebagai pemukul direktur dan anak Yakuza asli. Johnson yang sudah sakit langsung lari ke UKS. Dia demam dan seluruh tubuhnya sakit karena stres. Ini Johnson sebelum ingat dia punya kartu buat dibuka, dia lemah dan hancur. Ini Johnson setelah ingat, dia seperti hidup lagi. Begitu ingat kartu-kartunya, dia merasa pulih. Dia menatap tumpukan kartu yang banyak. Johnson langsung memilih kartu emas dulu, karena dia nggak mau buang waktu. Lalu dia membuka dan nama kartu itu membuatnya melongo. Kartu itu bernama Master of Cards. Kartu itu memberi kemampuan untuk menggabungkan dan memisahkan kartu mulai sekarang. Johnson sempat bingung, tapi pelan-pelan dia paham maksudnya. Dia langsung memerintah supaya semua kartu perunggu dibuka. Setelah melihat satu persatu, kenyataannya pahit. Tidak ada satupun yang terasa benar-benar berguna. Johnson lalu mencoba kemampuan gabung pada 2 kartu. Berhasil dan hasilnya berubah jadi 1 kartu perak. Yang lebih mengejutkan, dia dapat kartu teknik tinju, sebuah pukulan silang. Arsenal pukulannya mulai menarik. Begitu paham cara kerja gabungan ini, pipi Johnson sempat memanas. Rasanya dia menggenggam harta karun, tinggal berharap keberuntungan terus berpihak, bukan malah dapat hasil karatan. Dia masih punya sisa kartu. Johnson memilih menggabungkan 4 kartu perunggu lagi. Dan lagi-lagi dia beruntung. Dari 4 kartu itu muncul 2 kartu perak. 1 kartu berkaitan dengan tembakan 3 poin dan 1 lagi berkaitan dengan tendangan penalti. Di kondisi lain itu mungkin berguna. Tapi buat situasi Johnson sekarang, itu nyaris nggak membantu. Johnson memegang 2 kartu perak itu dan ragu. Dia melirik kartu emasnya, takut salah langkah. Tapi akhirnya dia nekat menggabungkan 2 kartu perak itu. Hasilnya keluar 1 kartu emas lagi. Nama kartunya bikin Johnson melonyo, Master Please. Deskripsinya terdengar seperti kalimat menampar, menuntut kepatuhan. Johnson bereaksi aneh. Dia menampar dirinya sendiri seolah memastikan ada efeknya. Tamparannya jelas sakit, tapi tidak ada dampak berarti. Mungkin karena dia menampar dirinya sendiri. Di saat yang sama, misi utama bergerak lagi. Johnson hanya berharap itu bukan misi mustahil. Misi berikutnya muncul, Johnson harus merekrut 4 anggota untuk kelompoknya. Kalau berhasil, dia akan mendapat kartu emas. Johnson langsung curiga, pasti ada jebakannya. Ini nggak mungkin segampang mengajak Yakuza masuk kelompok dan selesai. Tapi dia tetap mulai dari yang paling aman. Johnson mendekati Yakuza dan mengajak dia bergabung. Yakuza menerimanya tanpa ribet. Itu berarti Johnson sudah dapat 1 dari 4. Lalu muncul seseorang di lorong. Johnson refleks mengajak orang itu juga bergabung. Orang itu sampai menjatuhkan barang yang dia bawa. Karena dalam pikirannya, Johnson akhirnya membentuk kelompok untuk menyatukan gangbuk. Orang itu terlalu berlebihan. Sementara Yakuza cuma sibuk mengutak-atik ponsel barunya, nggak peduli. Orang itu malah berlutut, lalu menyatakan mulai sekarang dia akan memanggil Johnson bos. Johnson langsung menyesal sudah mengajaknya. Dia segera pergi bersama Yakuza. Yakuza justru ikut memanggil Johnson bos, nada suaranya mengejek. Itu
membuat Johnson sadar, memilih anggota kelompok bisa jadi rumit, karena misi-misi berikutnya mungkin bakal nyangkut pada orang-orang itu. Johnson memutuskan dia harus lebih sering memakai pengintai untuk mencari orang yang benar-benar mampu. Saat dia sedang tenggelam dalam pikiran, sebuah bayangan menutup cahaya di atasnya. Yang berdiri di situ adalah Beck Cheron. Johnson langsung berdiri. Johnson bertanya, Beck ngapain di situ? Beck bilang dia tinggal dekat situ dan dia akan pergi. Johnson bilang mereka bakal ketemu lagi di sekolah besok. Tapi ada satu hal aneh. Beck hampir nggak pernah marah lagi pada Johnson dan itu terasa janggal. Johnson tiba-tiba ingat sesuatu lalu memanggil Beck lagi. Johnson bilang dia punya permintaan kecil. Beck mendekat. Johnson malah minta Beck menampar dia. Johnson bilang ada sesuatu yang harus dia verifikasi secara fisik. Jelas dia ingin mengetes kartu emas baru itu. Beck merona dan bertanya apa Johnson suka hal begitu. Kalimat itu melayang begitu saja, tapi nuansanya bikin suasana makin ganjil. Johnson bilang dia merasa sesuatu yang baik akan terjadi kalau dia menerima beberapa tamparan. Beck bahkan bertanya lebih jauh, apa Johnson mau dimaki sambil ditampar. Beck terlihat menikmati ide memukul orang. Saat Beck hendak menampar, tiba-tiba ada suara lain yang memotong. Seseorang bertanya apa Johnson suka hal-hal begitu, suka dipukul. Johnson ketahuan di tempat. Johnson menoleh dan yang muncul adalah gerombolan yang kemarin dia buat pingsan. Mereka datang untuk balas dendam karena menurut mereka, Kangok sudah bukan bagian dari mereka lagi. Tapi Kangok justru ada di sana. Ngomongnya miring dan aneh. Jadi maksud mereka Kangok sudah enggak bersama mereka itu jadi membingungkan. Bisa jadi gara-gara dipukuli kemarin otaknya jadi rusak. Seperti biasa misi sampingan muncul. Johnson harus mengalahkan 5 anak buah dan 1 bos. Hadiahnya hanya 1 kartu perak. Johnson sempat bertanya dalam hati, apa ini bakal gampang karena hadiahnya kecil? Tapi ternyata mereka membawa seseorang dan itu jelas bosnya. Bos itu adalah saudara Kangok. Wajahnya terlihat kacau dan emosinya nggak stabil. Johnson langsung mengintai dia. Hasil pengintaian membuat Johnson ingin muntah bukan karena jijik biasa, tapi karena status kecerdasannya terlihat menyedihkan. Potensinya juga rendah, seolah memang cocok hidup di bawah jembatan. Tapi kekuatannya lumayan, setidaknya itu. Johnson membandingkan dalam kepala bahkan pembuli gila di sekolah terasa lebih layak daripada orang ini. Dan orang itu tampaknya sudah dengar reputasi Johnson dari Singlet X. Saat Johnson mau bicara, Beck mencoba masuk dan menasihati mereka. Tapi mereka enggak memberi ruang. Johnson memutuskan maju membantu. Di tengah langkahnya, dia kena pukul. Johnson membungkuk sambil memegangi perut. Si bos mengejek bilang reputasi cowok singlet itu cuma gertakan. Beck kelihatan ketakutan. Suara pukulannya terasa buruk. Dalam kekacauan, cara si bos memegang Beck juga terasa aneh. Seperti gaya sopan dengan jari kelingking terangkat, walau jelas niatnya bukan sopan. Johnson terus mengeluh soal perutnya. Beck nanya apa, Johnson baik-baik saja. Dan di detik itu, wajah Johnson memerah. Kartunya seperti aktif. Johnson tiba-tiba bilang pukulan di perut itu terasa sangat menyenangkan. Beck dan para pembuli langsung bingung. Semua orang bingung, termasuk yang menonton dari jauh. Mereka langsung menyebut Johnson gila. Lalu salah satu maju bilang ucapan begitu nggak pantas di depan perempuan. Tapi dari wajah Beck, orang itu malah menyimpulkan Beck seolah menyukainya. Situasinya berubah dari 0 ke 100 dalam sekejap. Si bos mulai menghajar Johnson. Johnson menerima pukulan-pukulan itu dengan tenang sampai kartunya mencapai 5 tumpukan. Artinya, dia sengaja menerima 5 pukulan. Kartunya memberi sinyal sesuatu yang baik akan terjadi. Si bos menantang, nanya apa pendapat Johnson soal pukulannya dan di mana sesuatu yang baik itu. Jawabannya muncul di tubuh Johnson. Salah satu atribut Johnson diperkuat secara acak dan yang naik adalah kekuatan. Kekuatan Johnson melonjak dari peringkat E ke peringkat C. Johnson menarik tinjunya dari jauh lalu menghantam wajah si bos tepat sasaran. Pukulan itu membuat si bos terlempar jatuh, lemas. Kartu baru ini terasa seperti surga, berbahaya. Setiap kali Johnson dipukul, dia jadi lebih kuat. Beck terpaku. Para pembuli melongo. Seolah Johnson menghabisi si bos hanya dengan 1 pukulan. Di momen itu, Johnson bilang dia perlu mengaku sesuatu pada Beck. Beck sempat terpikir hal lain, tapi yang keluar dari mulut Johnson justru pengakuan yang aneh. Johnson merasa bahagia saat dipukul. Beck menyebut Johnson gila, tapi wajahnya juga memerah. Di kepalanya muncul keinginan aneh untuk memukul Johnson lagi, seolah terbawa arus. Johnson pun langsung menyalakan kembali kebiasaan itu. Dia membuat singletnya membentuk X lagi. Maka lahirlah pemandangan mengerikan dan memalukan Johnson singlet X melawan saudara Kangok. Para anak buah bergerak seperti burung nasar. Mereka mau balas dendam karena Johnson pernah membuat Kangok pingsan. Johnson instingnya bekerja. Dia melayangkan jab pada orang pertama yang maju. Johnson bahkan sempat berpikir harus lari ke tempat sempit lagi. Tapi dia baru sadar sesuatu. Semua orang mendadak terpaku.
Mereka bilang itu nggak masuk akal karena Johnson seolah merobohkan orang itu cuma dengan satu jab. Mereka sampai seperti mau menghubungi polisi karena ada banyak preman di situ dan Johnson bahkan terkesan masih menahan diri. Semua itu karena kartu masokis tadi. Saat mereka masih beku, Johnson memanggil Beck, menyuruh dia menutup mata. Beck bingung, tapi dia bilang perempuan nggak seharusnya melihat hal-hal tertentu. Di saat yang sama, dari belakang, singlet X Johnson kelihatan seperti terbalik, seperti depan dan belakangnya tertukar, malunya seperti bencana yang nggak ada habisnya. Beck menyuruh Johnson diam. Lalu tiba-tiba ada seseorang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu datang dari si badan besar. Dia memuji, bilang semuanya jadi menarik. Padahal dia baru lihat saudaranya tumbang cuma dengan satu pukulan. Tapi tetap saja matanya berbinar, seolah itu hiburan. Johnson sempat menyebut ketahanan si badan besar itu peringkat C. Si badan besar bilang dia cuma mau ngetes siapa yang paling kuat di situ. Johnson langsung melempar pukulan silang ke arahnya. Tapi situasinya berubah aneh. Si badan besar sama sekali nggak bergerak. Dan alasannya cepat ketahuan. Kekuatan Johnson yang tadi sempat naik jadi C, tiba-tiba turun lagi ke I. Itu terjadi karena Johnson kelamaan tanpa menerima pukulan, jadi tumpukan kartu masokisnya hilang. Artinya, kalau mau kuat, Johnson memang harus dipukuli dulu. Johnson sok tegar, bilang dia bisa menahan. Si badan besar langsung meninju mulut Johnson, lalu menyusul satu pukulan lagi. Seperti niat merapikan isi kepalanya. Pukulan itu keras sampai Johnson ambruk. Si badan besar masih sempat mengejek. Johnson minta jeda, minta waktu sebentar buat cek kartu yang belum aktif. Si badan besar menolak, bilang waktu nggak nunggu siapapun. Kalimat itu kebetulan terdengar benar, walau orangnya tetap menyebalkan. Melihat Johnson dipukuli, Beck sempat lari mau menolong. Si badan besar menyuruh Beck tunggu, katanya giliran Beck belakangan. Beck makin pucat, dan si badan besar tetap memukul. Bahkan saat Johnson minta jeda. Johnson sempat pakai gerakan tangan seperti simbol waktu, tapi tetap saja dihajar. Tidak ada aturan yang dihormati. Beck mulai putus asa. Lalu tiba-tiba si badan besar justru terlihat kaget, karena melihat tangan kecil Johnson bergerak cepat. Johnson mulai menghajar wajah si badan besar dengan serangkaian pukulan, sambil berterima kasih pada Beck. Johnson bilang dia cuma bisa menumpuk 5 tumpukan kalau dia mencoba melindungi Beck. Di sela-sela itu, Johnson juga menelan biji pemulihan ala Dragon Ball, mengisi tenaga lagi. Lalu Johnson malah menyangkal, bilang cerita melindungi Beck cuma bercanda. Dia cuma malu dipukuli di depan Beck. Sementara yang sebenarnya, kartu itu memang menuntut dia dipukul dan dipermalukan. Makanya namanya aneh. Itu benar-benar kartu masokis. Si badan besar tiba-tiba menangkap kaki Johnson, lalu bilang dia terkenal jago gulat. Dia mencoba melakukan bantingan, gaya tarung yang main angkat dan jatuhkan. Si badan besar mulai mengangkat, tapi Johnson tidak bergeser sedikit pun. Johnson sudah memakai kartu penambah beban, membuat tubuhnya seperti dipasang jangkar. Di jarak sedekat itu, Johnson memukul wajah si badan besar. Pukulan itu terasa seperti paku yang ditanamkan ke kepala. Kalau Beck nggak jatuh hati setelah lihat itu, rasanya Beck memang kebal. Gabungan kartu penambah beban dan kartu masokis membuat Johnson mendadak punya kekuatan dan ketahanan setara peringkat A. Kalau dia bisa punya peringkat itu selamanya, itu bakal curang. Johnson mengulang pola yang dulu dia lakukan ke Gu Hajun. Dia menempel dekat, menghajar tanpa memberi ruang. Si badan besar akhirnya nggak sanggup lagi. Cara Johnson menempel itu terasa terlalu dekat dan aneh, tapi yang terlihat jelas, Johnson sengaja menekan dominasi, membuat lawan tidak bisa bergerak bebas. Dengan kemenangan itu, misi sampingan selesai. Johnson akan menerima kartu perak keesokan harinya di sekolah. Besoknya Johnson terlihat murung. Kepalanya dipenuhi pikiran aneh soal pembuat sistem dan kematian seekor kambing yang rasanya nyelonong begitu saja di benaknya. Tiba-tiba ada pukulan menyambar tubuhnya cukup buat memicu satu tumpukan. Johnson menoleh dan meminta sisi kanan juga dipukul. Yang memukul ternyata Beck Cheron. Beck menyebut Johnson tidak berguna karena bertingkah begitu. Beck juga mempertanyakan kenapa ada rumor yang bilang mereka berpacaran. Johnson terdiam. Dia merasa tidak melakukan apa-apa. Di sekitar ada yang nyeletuk, mungkin rumor mereka punya 3 anak itu bohong. Rumor itu memang lucu, tapi buat Johnson, rumor terbaik masih soal Yakuza memukul kepala sekolah. Dan kalau dipikir-pikir, siapa yang biasanya menyebarkan rumor-rumor gila ini? Johnson tahu jawabannya, tapi dia nggak mau mengaku keras-keras. Beck terlihat makin kesal dan wajahnya makin merah, seperti marah yang dicampur rasa bingung. Entah kenapa ada kesan Beck mulai terlibat lebih dalam, tapi Johnson sendiri nggak berani memastikan. Di luar sekolah,
sekolah, si badan besar yang kemarin kalah sedang jadi tontonan. Orang-orang menatap dia karena dia baru saja tumbang di tangan Johnson bersinglet X. Si badan besar mulai mencari alasan. Dia bilang Johnson itu ahli jurus pukulan, mematikan, dan kekalahannya sudah mencoreng nama Gangbuk Barat. Dia minta maaf seperti sedang memberi laporan. Lalu Han Nojitar muncul. Kedatangannya membuat udara terasa berat. Masalah jelas akan datang. Han Nojitar mengejek, bilang sejak awal tak ada yang berharap apa-apa pada si badan besar. Kalau si badan besar dipukuli sekarang, setidaknya dia bisa merasa bagian dari kelompok. Artinya, si badan besar bahkan tidak pantas dipukuli. Han Nojitar lalu menanyakan sesuatu yang lebih tajam. Apa benar Johnson yang menyebarkan rumor-rumor itu? Si badan besar mengiyakan. Karena Johnson menyebar kebohongan, Han Nojitar bilang dia akan menjemput Johnson sendiri saat itu juga. Yang terlihat dari status Han Nojitar hanya satu bagian, kecepatan peringkat S. Itu cukup buat memberitahu semua orang Han Nojitar sangat lincah. Di sekolah, Johnson sedang memeriksa kartu perak baru yang dia dapat. Nama kartunya To the Moon. Johnson sempat membatin jangan-jangan pukulan Han Nojitar nanti benar-benar mengirim dia ke bulan. Han Nojitar bilang dia akan mencari Johnson di sekolah. Tapi sebelum itu, seseorang menelpon Han Nojitar lebih dulu. Yang menelepon adalah Gordulo. Gordulo menanyakan kenapa harus pakai palu godam untuk menghancurkan kacang. Nada itu seperti menyuruh Han Nojitar menyingkir karena dia sendiri yang mau mengurus. Han Nojitar bertanya, apa Gordulo tahu Johnson sempat berhasil menghajar Gu Hajun? Gordulo menimpali, apa Han Nojitar masih meragukan itu? Yang Gordulo maksud adalah reputasi dan peran Johnson. Ada kesan Gordulo percaya Johnson punya cara menyerap pukulan. Mungkin lewat tubuh atau ototnya. Han Nojitar malah terlihat suka idenya. Dia menyuruh yang lain maju dulu. Seolah dia yakin kalau Gordulo kembali nanti, dia bakal kembali dalam peti. Dan petinya harus besar. Di sekolah, Johnson masih memainkan kartu To the Moon sambil memikirkan misi merekrut 4 anggota. Misi itu terasa jauh lebih rumit daripada misi melawan Gu Hajun. Johnson sempat mengeluh soal sandal jepitnya. Paku yang dia pasang lepas, jadi sandalnya rusak lagi. Johnson berpikir dia harus beli sandal baru. Dia membungkuk mengambil sandal itu dan di momen itu juga Beck muncul lagi. Johnson mencoba menjelaskan sesuatu tapi seperti biasa, mulutnya keburu dihajar. Beck meninju mulut Johnson. Beck bilang akhir-akhir ini semuanya berantakan lalu menutup dengan ancaman akan bertemu di kantor polisi. Johnson merasa nasibnya buruk. Bahkan mengambil sandal pun bisa jadi bencana. Tapi sebelum sempat mengeluh lebih jauh, Johnson merasakan dingin menjalar di punggungnya. Penyebabnya berdiri di belakangnya. Gu Hajun kembali muncul di sekolah. Johnson mencoba basa-basi menanyakan apakah Jun sudah sarapan. Jun langsung memotong, bilang mereka tidak sedekat itu untuk tanya begitu. Di saat itu, misi sampingan baru muncul. Johnson harus merekrut Gu Hajun. Hadiahnya hanya surat perak. Johnson tahu risikonya besar, tapi dia tetap mencoba. Johnson menawarkan Jun bergabung, Jun mengabaikannya. Johnson lalu bilang pada Yakuza, kemampuan pengintaiannya tidak bekerja pada Jun. Yakuza bertanya, pengintaian itu apa? Yakuza sempat mengganti topik lalu menyinggung Johnson tidak bisa menggunakan kemampuan itu padanya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan dan Johnson mulai merasa masalah akan datang. Lalu seorang anak datang memberi kabar. Gangbuk Timur menangkap pembuli mereka. Johnson menyuruh mereka panggil polisi. Setelah itu Johnson pamit untuk naik bus seolah itu bukan urusannya. Anak itu cuma berdiri kaku. Johnson merasa Jun pasti melihat semuanya, tapi Johnson tetap tidak peduli. Johnson berpikir kalau saja ada misi yang menyuruh dia mengantar surat ke Jun, mungkin dia bakal mempertimbangkan. Karena tidak ada, dia memilih jalan aman. Di sisi lain, pembuli yang ditangkap sedang menikmati perjalanan. Dia dipukuli oleh 4 atau 5 orang gila. Mereka mengejeknya, bilang dia sok mengikuti Johnson bersinglet X. Di tengah ejekan ada kalimat aneh yang dilempar. Di sungai penuh piranha, buaya berenang telentang.